Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nandesi WC bin Simatupang, NIM A1C3 19054 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi momentum dan impuls. Di dalam fisika dikenal dua macam momentum, yaitu momentum linier dan momentum angular. Momentum suatu benda yang bergerak adalah hasil perkalian antara massa benda dan kecepatannya. Oleh karena itu, setiap benda yang bergerak memiliki momentum. Secara matematis, momentum linier ditulis sebagai P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum atau besaran vektor, M adalah massa, besaran skalar, dan V adalah kecepatan, besaran vektor. Menurut sistem internasional atau SI, suatu momentum P sama dengan satuan massa dikali dengan satuan kecepatan, di mana massa adalah kilogram dikali dengan kecepatan adalah meter per sekon. Jadi satuan momentum adalah dalam sistem internasional adalah kilogram dikali dengan meter per sekon. Momentum adalah besaran vektor. Oleh karena itu, jika ada beberapa vektor momentum dijumlahkan, harus dijumlahkan secara vektor. Misalnya, ada dua buah vektor momentum, P1 dengan P2, membentuk sudut alfa. Maka jumlah momentum kedua vektor harus dijumlahkan secara vektor, seperti yang terlihat dari gambar vektor berikut. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang hubungan momentum dengan energi kinetik. Energi kinetik suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Besarannya ini dapat dinyatakan dengan besarnya momentum linier P dengan mengalihkan persamaan energi kinetik dengan M per M. Jadi, EK sama dengan setengah mv kuadrat dikali dengan M per M, menjadi setengah P kuadrat per M. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja. Secara matematis dapat dituliskan I sama dengan F kali delta T. Besar gaya di sini konstan. Bila besar gaya tidak konstan, maka penulisannya akan berbeda. Oleh karena itu, dapat digambarkan kurva yang menyatakan hubungan antara V dengan T. Bila pada benda bekerja gaya konstan F dari selang waktu T1 ke T2, maka kurva antara F dan T sebagai berikut. Luas daerah yang diarsir menyatakan besarnya impuls. Luasan yang diarsir sebesar F kali T2 dikurang T1 atau I yang sama dengan impuls gaya. Impuls gaya merupakan besaran vektor, oleh karena itu diperhatikan arahnya. Satuan impuls atau I itu sama dengan satuan gaya dikali dengan satuan waktu, di mana satuan I sama dengan Newton dikali sekon. N dikali S, N di sini adalah kilogram, dikali dengan S, meter per sekon kuadrat, dikali S. Jadi, kita dapatkan kilogram dikali dengan meter per sekon. Selanjutnya, tentang impuls sama dengan perubahan momentum. Sebuah benda bermassa M mula-mula bergerak dengan kecepatan V1 dan kemudian pada benda bekerja gaya sebesar F searah kecepatan awal selama delta T
dan kecepatan benda menjadi v2. Untuk menjabarkan hubungan antara impuls dan perubahan momentum, akan kita ambil arah gerak mula-mula sebagai arah positif dengan menggunakan hukum Newton 2, di mana F sama dengan M kali A, M dikali V2 dikurang V1 dikali dengan delta T. Jadi F delta T sama dengan M dikali V2 dikurang M dikali V1. Ruas kiri merupakan impuls gaya dan ruas kanan menunjukkan perubahan momentum. Impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. F delta T sama dengan M dikali V2 dikurang M dikali V1. Dan I sama dengan P2 dikurang P1. Jadi I sama dengan delta P. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Pada sebuah tumbukan selalu melibatkan paling sedikit dua buah benda. Misalnya, bola biliar A dan B. Sesaat sebelum tumbukan, bola biliar A bergerak mendatar ke kanan dengan momentum MA dan VA. Dan bola B bergerak ke kiri dengan momentum VB dan MB, seperti pada gambar berikut. Jadi momentum sebelum tumbukan adalah P sama dengan MA dikali dengan VA ditambah dengan MB dikali dengan VB. Dan momentum sudah tumbukan itu P aksen sama dengan MA dikali dengan VA aksen ditambah MB dikali dengan VB aksen. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka pada momentum juga berlaku hukum kekekalan di mana momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa pada peristiwa tumbukan jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan tetap asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda tersebut. Pernyataan ini lebih dikenal dengan hukum kekekalan momentum linear. Secara matematis, untuk dua benda yang bertumbukan dapat dituliskan sebagai berikut. PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. Atau MA FA ditambah MB FB atau MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali dengan VB aksen. Di mana PA atau PB itu adalah momentum benda A dan momentum benda B sebelum tumbukan. Kalau yang PA aksen dan PB aksen itu momentum benda A dan benda B sesudah tumbukan. Perlu diingat bahwa penjumlahan di atas adalah penjumlahan vektor. Selanjutnya, itu menurunkan hukum kekekalan momentum dengan menggunakan hukum Newton 3. Kita bisa perhatikan gambar berikut. Pada tumbukan dua buah benda, selama benda A dan benda B saling kontak, maka benda B mengerjakan gaya pada bola A sebesar FAB. Sebagai reaksi, bola A mengerjakan gaya pada bola B sebesar FBA. Kedua gaya sama besar tapi berlawanan arah dan sama besar
atau sering disebut dengan hukum Newton 3. Secara sistematis dapat ditulis dengan FAB sama dengan min FBA. Kedua gaya ini terjadi dalam waktu yang cukup singkat, yaitu delta T. Bila kedua ruas dikali dengan delta T, maka diperoleh dengan persamaan sebagai berikut. Jadi, FAB dikali delta T sama dengan min FBA dikali delta T. Ruas kiri dan kanan merupakan besaran impuls gaya. Jadi sama dengan IB sama dengan min IA. Jadi delta P sama dengan delta PB sama dengan min delta PA. Atau sama dengan PB aksen dikurang PB sama dengan min PA aksen dikurang PA. Kita dapatkan hasilnya itu, hasil akhirnya yaitu PA ditambah PB dan PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. Jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Pernyataan ini dikenal dengan hukum kekekalan momentum linier. Jadi cuma itu yang bisa saya dapat sampaikan tentang materi momentum dan impuls. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti atau paham dengan apa yang saya jelaskan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, terima kasih.